Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknologi dasar otomotif. Pokok bahasan yang saya sampaikan nanti adalah sistem hidrolik dan sistem pneumatik untuk kelas 10 semester 2 atau semester genap. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Nah, baiklah pelajar Skapsa, marilah kita simak materi berikut ini, yaitu teknologi dasar otomotif atau TDO kelas 10 semester genap. Materi yang saya sampaikan saat ini adalah sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Yang mendasar perbedaannya pada bagian apanya, mari kita simak selanjutnya. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan di sini bahwa tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan antara sistem pneumatik dengan sistem hidrolik. Yang kedua, siswa dapat melakukan peralatan pneumatik maupun peralatan hidrolik. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak bahwa sistem pneumatik pada dasarnya hampir sama dengan sistem hidrolik, hanya sedikit berbeda pada media atau fluidanya. Di mana sistem hidrolik yang di video sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian ini lanjutannya adalah sistem pneumatik. Di mana sistem pneumatik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan udara terkompresi untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Sehingga fluida atau medianya adalah udara yang bertekanan. Jadi bukan hanya udara saja seperti yang ada di sekitar kita, tapi harus udara yang bertekanan atau udara yang bertekanan tertentu. Sehingga untuk bisa memberikan tenaga menghasilkan efek gerakan, maka udara tersebut harus dipompa, dimasukkan dalam sebuah alat atau tabung, kemudian dimampatkan terus sampai tekanannya tinggi. Nanti kalau sudah mencapai tekanan tertentu, baru tenaga dari tekanan udara tersebut bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan efek gerakan mekanis. Nah, karena menggunakan udara yang terkompresi atau udara yang bertekanan pada sistem pneumatik tersebut, maka sistem pneumatik ini tidak dapat dipisahkan dengan kompresor. Yang saya sampaikan tadi adalah tabung untuk menyimpan udara sehingga untuk diharapkan bisa mencapai tekanan tertentu untuk memberikan tenaga agar bisa menghasilkan efek gerakan mekanis. Maka tabung yang saya maksud tadi adalah tabung kompresor, di mana udara harus dipompa, pompanya juga pompa kompresor, kemudian dimasukkan, ditekan terus ke dalam tabung kompresor. Sehingga pneumatik tidak dapat dipisahkan dengan kompresor, yaitu sebuah alat yang berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan tertentu. Itu adalah pneumatik. Sedangkan kalau hidrolik, fluida yang digunakan adalah liquid atau cairan. Cairan di sini adalah minyak, di mana minyak yang mempunyai kekentalan atau viskositas yang rendah. Jadi tidak terlalu kental, minyak tapi tidak terlalu kental. Secara umum mungkin kalian para siswa itu bisa melihat minyak yang digunakan untuk sistem rem. Nah, itu minyaknya tidak terlalu kental, jadi minyak tapi cair. Jadi viskositas atau kekentalannya rendah.
Sistem hidrolik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan fluida liquid, di mana fluida liquid di sini adalah cairan, yang dipakai adalah minyak atau oli atau oil untuk bisa menghasilkan efek gerak mekanis. Sementara yang pneumatik tadi tidak menggunakan fluida liquid, melainkan fluida atau medianya adalah udara bertekanan. Nah, sehingga kalau hidrolik itu identik dengan minyak, tekanan minyak. Tapi kalau pneumatik identik dengan tekanan udara atau udara yang bertekanan. Sehingga karena fluida liquid pada sistem hidrolik yang dipakai, maka sistem hidrolik tidak dapat dipisahkan dengan pompa hidrolik atau pompa yang mampu menekan minyak. Itu sebuah alat yang berfungsi untuk menekan minyak atau oli sehingga mampu menghasilkan efek gerak mekanis. Nah, sehingga saya simpulkan di sini bahwa kalau sistem hidrolik itu yang ditekan, yang meneruskan tekanan atau memberikan tenaga adalah menggunakan fluida atau media liquid, minyak. Sedangkan yang pneumatik, yang ditekan, yang digunakan sebagai media atau fluidanya adalah udara. Jika sistem hidrolik adalah peralatan yang menggunakan tekanan minyak, sedangkan yang sistem pneumatik adalah peralatan yang menggunakan tenaga udara yang bertekanan dari kompresor. Sedikit ada kesamaan antara sistem kerja pneumatik dan sistem kerja hidrolik, yaitu pada komponen-komponen. Jadi kesamaannya itu ada pada komponen-komponen seperti aktuator atau motor dan silinder untuk mendapatkan kerja fluidanya tadi. Jadi aktuator atau motor yang digunakan untuk menggerakkan pompanya, nah, silinder untuk mendorong udara pada pneumatik, atau minyak pada hidrolik. Kemudian filter, di mana pneumatik ada dilengkapi dengan filter, sistem hidrolik pun juga dilengkapi dengan filter. Begitu juga untuk solenoid katup atau solenoid valve atau katup solenoid atau katup yang digerakkan menggunakan switch magnet. Nah, katup yang digerakkan menggunakan elektrik atau switch magnet memiliki prinsip yang sama antara sistem pneumatik dengan sistem hidrolik. Jadi sedikit ada kesamaan. Jadi pada dasarnya perbedaan antara pneumatik dan sistem hidrolik yaitu ada pada fluida kerjanya. Jadi perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut adalah fluida kerja yang digunakan. Kalau sistem hidrolik menggunakan fluida incompressible, yang dimaksud dengan incompressible adalah fluida yang tidak bisa dimampatkan. Apabila dia terkompresi, maka dia pun akan meneruskan tenaga atau tekanan ke segala arah. Seperti yang disampaikan di hukum Pascal di sistem hidrolik, apabila suatu minyak diberikan tekanan, maka minyak tersebut akan meneruskan tekanan ke segala arah dengan tekanan yang sama. Nah itu. Sehingga minyak pada sistem hidrolik atau fluida minyak yang ada di sistem hidrolik itu bersifat incompressible atau tidak bisa dimampatkan. Jadi kalau dia dikompresi, dia akan meneruskan kompresi tersebut. Nah, itu berarti tidak bisa dikompresi atau tidak bisa dimampatkan. Atau dengan kata lain, incompressible. Sementara di sistem pneumatik, karena fluida yang dipakai adalah udara atau media yang dipakai adalah udara, di mana sifat udara adalah bisa dimampatkan dalam ruang tertentu
udara yang dihisap kemudian dikompresi, maka volume udara itu akan mengikuti volume yang ada di ruang kompresi. Dia akan tidak mampu meneruskan tenaga atau tekanan seperti yang ada di minyak atau di hidrolik. Sehingga fluida yang dipakai di sistem pneumatik bersifat kompresibel atau bisa dikompres atau dikompresi atau dimampatkan karena udara. Jadi udara itu bersifat bisa dikompres atau dikompresi atau dimampatkan. Jadi secara umum mungkin anak-anakku bisa melogika bagaimana kalau minyak itu ditekan dibandingkan dengan udara itu apabila ditekan. Sehingga menekan minyak, maka minyak pun akan meneruskan tekanan kita. Tapi kalau udara yang kita tekan, maka udara tadi belum mampu meneruskan tekanan yang kita berikan. Sehingga udara bersifat kompresibel atau mudah dimampatkan, tapi kalau minyak incompressible atau tidak bisa dimampatkan. Kemudian selanjutnya, perbedaan antara fluida incompressible dengan kompresibel yang saya sampaikan di awal tadi adalah fluida incompressible adalah fluida yang tidak dapat dimampatkan, sehingga saat mengalir massa jenisnya akan tetap dan kecepatannya akan berubah sesuai luas penampang pipa atau jalan yang dilaluinya. Contohnya minyak. Jadi incompressible minyak. Apabila ditekan, dia nanti akan meneruskan tekanan dengan tekanan yang sama ke segala arah. Akan tetapi kecepatannya berubah-ubah mengikuti luas penampang yang dilaluinya. Kalau luas penampangnya lebih besar, maka dia akan mengalir lebih cepat. Kalau luas penampangnya kecil, dia akan mengalir lebih lambat. Incompressible, contohnya minyak atau oli. Oli yang dipakai untuk hidrolik adalah oli yang viskositasnya rendah, jadi mendekati cair seperti air, seperti yang dipakai pada sistem shock absorber atau suspensi atau sistem rem. Kemudian fluida kompresibel adalah fluida yang dapat dimampatkan. Karena apa? Karena udara. Nah, sehingga saat mengalir massa jenisnya akan berubah dan kecepatannya tetap. Karena apa? Karena udara tidak bisa meneruskan tekanan yang kita berikan ke segala arah dengan tekanan yang tetap sama. Tidak bisa, dia akan berubah, tekanannya akan berubah-ubah. Bahkan dia akan tertekan dan dia tidak akan bisa meneruskan tekanan ke segala arah seperti yang dilakukan oleh minyak. Nah, itu beda dari incompressible atau tidak bisa dimampatkan atau tidak bisa dikompresi. Sedangkan kompresibel adalah fluida yang bisa dikompresi atau bisa dimampatkan. Contohnya udara. Kalau incompressible contohnya minyak. Sehingga kalau di sistem hidrolik dia menggunakan fluida incompressible, menggunakan media minyak. Sedangkan yang ada di pneumatik itu menggunakan fluida kompresibel atau media yang digunakan adalah udara. Nah, karena fluida yang dipakai pada sistem pneumatik, fluida yang dipakai pada sistem hidrolik adalah fluida liquid atau minyak yang tidak menyerap gaya apapun yang dikenakan padanya. Dia akan meneruskan tekanan tersebut ke segala arah dengan tekanan yang sama. Maka sifat yang incompressible menyebabkan penggunaan pada beban kerja yang lebih besar
dan bekerja pada gaya yang lebih besar pula. Jadi dengan kata lain bahwa sistem hidrolik dalam penggunaan di lapangan atau kehidupan sehari-hari, maka sistem hidrolik digunakan untuk beban-beban yang berat karena dia menggunakan fluida minyak. Sedangkan yang pneumatik itu digunakan untuk peralatan-peralatan ringan seperti impact, dalam arti untuk pembuka dan penutup kunci baut atau kunci untuk melepas baut atau mengikat baut, dia bisa menggunakan peralatan dari fluida udara atau pneumatik, jadi peralatan-peralatan yang dari udara, tekanan udara. Fluida hidrolik yang incompressible juga meminimalisir gaya spring. Saat sistem hidrolik berhenti, tidak diperlukan proses pelepasan tekanan fluida karena saat sistem berhenti, tekanan fluida pun juga sekaligus hilang. Dalam arti dia akan tetap bertahan untuk menahan beban. Beda dengan pneumatik. Kalau pneumatik bisa disimpan pada tabung kompresor, sedangkan hidrolik pada saat diberi tekanan, dia akan memberikan tekanan pula ke peralatan. Sedangkan yang pneumatik bisa disimpan terlebih dahulu udara yang bertekanan ke dalam tabung kompresor, baru bisa dipakai tenaganya untuk gerakan mekanis, meskipun pompanya sudah tidak bekerja karena dia sudah disimpan di dalam tabung kompresor, dan di situ sudah diharapkan tekanannya sudah tinggi. Begitu anak-anakku perbedaan dari hidrolik dan pneumatik. Nah, tugas siswa nanti, karena di sini tadi saya sampaikan materi tanpa gambar, maka tugas siswa justru mencari gambar-gambar atau foto-foto peralatan hidrolik dan pneumatik. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang kelompok peralatan hidrolik, mana kelompok peralatan pneumatik. Silakan kalian cari di internet, kemudian di print, dipotongi, kemudian ditempel pada kertas folio atau seperti clipping. Nah, kemudian kalian kelompokkan mana kelompok peralatan hidrolik yang menggunakan fluida minyak tadi. Jadi gambar-gambar kamu kelompokkan peralatan-peralatan yang hidrolik, kemudian mana kelompok peralatan-peralatan yang pneumatik. Jadi kalian membuat clipping kelompok gambar-gambar peralatan yang hidrolik dan kelompok atau gambar kelompok peralatan-peralatan dari pneumatik, sehingga kalian nanti bisa membedakan mana gambar yang peralatannya hidrolik, mana yang pneumatik. Nah, kemudian setelah itu silakan tugas kalian foto, kemudian di-upload di Google Classroom kelas masing-masing kalian, sehingga nanti bisa dikoreksi oleh guru kalian masing-masing. Terima kasih anak-anakku, pelajar Skapsa. Selamat belajar dan semoga tetap diberi kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah pelajar Skapsa, demikian tadi video tentang sistem hidrolik dan sistem pneumatik. Untuk pengumpulan tugas tetap seperti biasanya, yaitu kalian upload di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Share jika video tersebut berguna untuk orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.